Halo sahabat, berjumpa lagi di channel Gede Kopi. Itel kembali menggebrak pasar smartphone tanah air dengan peluncuran smartphone terbarunya yakni Itel A50. Smartphone ini membawa spesifikasi dan dukungan yang tergolong sangat tinggi di kelasnya. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk meminangnya, alangkah baiknya simak dulu 9 kelebihan dan kekurangan Itel A50. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silakan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, performa cukup mumpuni. Di sektor berpacu, Itel A50 diotaki chipset Unisoc T603 yang memiliki clock speed up to 1,8 GHz. Chipset ini tergolong kelas low end yang kira-kira setara dengan MediaTek Helio G37. Jadi bisa dibilang performanya sama dengan Redmi A3. Berdasarkan pengujian benchmark dari Teknologue, smartphone ini berhasil meraih skor Antutu lebih dari 140 ribuan poin. Skor tersebut sudah tergolong oke di kelasnya. Jadi smartphone ini harusnya bisa mengakomodasi hal-hal esensial seperti komunikasi dasar dan media sosial. Selain itu, smartphone ini juga sudah menjalankan sistem operasi Android 14 Go Edition yang sudah dioptimasi agar kinerjanya lebih ringan. Kedua, kualitas layar lumayan oke. Layar Itel A50 menjadi salah satu alasan kenapa sobat perlu mempertimbangkan untuk meminangnya. Resolusinya memang mentok di HD+, tetapi sudah berukuran 6,6 inci yang mana cukup besar untuk menampilkan berbagai konten dengan cukup baik. Di sisi lain, smartphone ini sudah menggunakan panel penuh dengan notch kecil sebagai tempat kamera depan. Rasio layar ke bodinya pun mencapai angka 90% dengan bingkai yang lumayan tipis. Mengandalkan panel IPS dengan tingkat kecerahan sampai 480 nits. Layar smartphone ini pun cukup mumpuni untuk menampilkan konten dengan jelas pada berbagai kondisi pencahayaan. Sobat bisa memakainya dengan nyaman meskipun di bawah terik matahari sekalipun. Ketiga, dibekali dukungan menarik. Dengan bandrol harga 900 ribuan, Itel A50 sudah dibekali berbagai fitur menarik. Smartphone ini sudah dilengkapi dengan fitur fingerprint sebagai penunjang keamanan. Yang cukup menarik, sensor yang digunakan tidak lagi disematkan di bodi belakang, melainkan sudah terintegrasi dengan tombol power di bagian samping. Selain itu, smartphone ini juga sudah membawa beberapa fitur unggulan, salah satunya adalah Dynamic Bar. Fitur ini mirip dengan Dynamic Island milik iPhone. Sayangnya fungsinya masih terbatas karena hanya bisa menampilkan notifikasi pengisian daya, status baterai, panggilan masuk, hingga buka kunci layar. Smartphone ini juga masih dibekali slot kartu microSD. Artinya sobat masih bisa mengekspansi ruang penyimpanan dengan tambahan memori hingga 2 TB. Keempat, baterai besar. Sektor baterai menjadi keunggulan yang tidak boleh dilewatkan dari Itel A50. Smartphone ini dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh yang cukup besar untuk ukuran sebuah smartphone di kelasnya. Dengan kapasitas besar ini, sobat bisa menjalani berbagai rutinitas dengan nyaman tanpa khawatir kehabisan daya. Berbekal baterai berkapasitas besar, smartphone ini mampu bertahan hingga seharian penuh untuk pemakaian kasual. Sebagai penunjang, smartphone ini juga sudah dilengkapi dengan 3 solusi penghematan daya yang bisa diatur sesuai dengan pemakaian. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Itel A50 juga punya beberapa kekurangan yang perlu sobat perhatikan sebelum membelinya. Apa saja itu? Pertama, pengisian daya lama. Meskipun Itel A50 dibekali baterai berkapasitas besar, sayangnya smartphone ini tidak dilengkapi dengan teknologi fast charging. Smartphone ini hanya mengandalkan pengisian berdaya 10 watt saja. Absennya teknologi fast charging tentu menjadi kekurangan yang penting untuk diperhatikan. Sobat yang memutuskan untuk membeli Itel A50 perlu menyiapkan waktu khusus, karena pengisian ulang baterainya butuh waktu yang sangat lama. Kedua, kamera standar. Sebenarnya Itel A50 mempunyai spesifikasi dan dukungan yang lumayan mirip dengan Itel A70. Sayangnya konfigurasi kamera yang digunakan lebih rendah, padahal bandrol harganya kini lebih mahal. Kamera utama smartphone ini hanya mengandalkan lensa beresolusi 8 megapiksel dengan tambahan sensor kedalaman 0,3 megapiksel. Sementara kamera depannya hanya memakai lensa beresolusi 5 megapiksel. Bahkan kemampuan videografinya bisa dibilang ala kadarnya. Kamera utamanya hanya mampu menangani perekaman video sampai 1080p 30 fps. Sedangkan kamera depannya mentok di resolusi 720p 30 fps. Ketiga, desain biasa saja. Meskipun desainnya sama sekali tidak buruk, tampilan Itel A50 dirasa sudah terlalu umum karena mengusung modul kamera boba ala iPhone. Desain seperti ini sudah banyak digunakan oleh smartphone lain. Padahal smartphone entry level seperti Redmi A3 berani menampilkan desain berbeda dan lebih kreatif. Meski begitu, kekurangan ini masih sangat wajar dan tidak berpengaruh pada kinerja sama sekali.
Keempat, tidak mendukung kecerahan otomatis. Itel A50 tidak mempunyai sensor cahaya. Oleh sebab itu, smartphone ini tidak mendukung fitur kecerahan otomatis. Jadi sobat perlu mengaturnya secara manual untuk mendapatkan tampilan gambar yang pas sesuai dengan kondisi cahaya sekitar. Hal ini tentu bisa sangat merepotkan jika sobat berpindah-pindah tempat dengan pencahayaan yang berbeda-beda. Kelima, resolusi layar rendah. Meskipun Itel A50 dibekali layar yang cukup luas, tapi resolusi layarnya hanya mendukung HD+ saja. Hal ini tentu membuat tampilan layar jadi terasa kurang tajam. Kerapatan pikselnya juga hanya sebesar 267 ppi yang mana tidak memberikan tampilan yang sangat detail, sehingga mungkin kurang memuaskan bagi sobat yang mengutamakan kualitas layar. Nah, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan Itel A50, maka sobat bisa mempertimbangkan apakah smartphone ini layak dibeli atau tidak. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Saya admin Grekopi pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.